Malam ini bernama lengkap Bapak Sigit Suryono, SPD MPD. Jadi sudah master pendidikan nih Paknya. Lahiran Sleman tahun 1976. Waduh, berarti di bawah saya ini Pak. Saya 1977. Kemudian Bapak Sigit adalah seorang guru pegawai negeri ya Pak ya, dengan jabatan guru madya, pangkat golongannya dan pembina. Kalau tidak salah pembina berarti kepala sekolah ya Pak ya? Oh enggak Bu, Oh, saya masih belum ya? guru biasa. Oke, baik. Karena saya guru swasta Pak, jadi saya kurang paham soal golongan dalam ASN ini. Kemudian beliau bertugas di SMP Negeri 1 Wonosari, bertempat tinggal di Jalan Jeruk RT 120 Wonosari Gunung Kidul. Berarti ini saudaranya tetangganya Bu Rifatun ini. Saya pernah lupa ke Gunung Kidul Pak. 2 kali saya. Kemana Bu? Alhamdulillah bisa diajak jalan-jalan sampai Gunung Kidul 2 kali, ke Pantai Indrayanti. Oh Indrayanti. Iya. Kemudian ke hutan pinus juga, alhamdulillah. Sekarang makin banyak yang bagus Bu. Iya betul, ada yang high sky itu juga ya Pak ya. Iya. Cuma saya juga belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana, saya cuma lihat dari jalan aja Pak, belum masuk karena tinggi sekali. Oke, kemudian pendidikan Bapak terakhir adalah S2. Jadi Bapak kita ini adalah S2 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian jurusannya adalah Teknologi Pembelajaran. Bidang yang diampu adalah IPA. Beliau mengantongi sejumlah prestasi atau penghargaan yang bukan hanya di tingkat lokal, tapi juga sudah nasional. Antara lain tahun 2021, Pak Sigit berhasil menjadi agen penguatan karakter Puspeka Kemdikbud. Wow, luar biasa. Kemudian tahun 2020, Bapak Sigit menjadi guru apresiasi guru inovatif SMP tingkat nasional dari GTK Dikdas Kemendikbud. Kemudian Duta Sain P4TKI IPA. Ini apa ya Pak ya? P4TKI IPA ini apa Pak? Oh apa? Ya P4TK Bu. IPA di Bandung. Khusus pembelajaran IPA ya. Ya. Baik, kemudian alumni berprestasi sarjana Adi Manggala bidang pendidikan tahun 2018 Duta Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian tahun 2017 Diseminator Terbaik Literasi dari Kes Harlindung, serta menerima Satya Lencana Karya Satya ke-10 dari Presiden RI. Wah, amazing sekali dalam simposium nasional. Serta berbagai pembukaannya nanti saya akan memaparkan materi-materi kaitannya dengan apa sih yang saya lakukan, nanti akan saya bagi menjadi tiga fase. Nah, itu nanti passion apa yang saya lakukan untuk melakukan sebuah inovasi dalam proses pembelajaran. Saya langsung aja share screen ya Bu ya. baik. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, saya akan langsung aja untuk menyampaikan materi yang saya kemarin diminta untuk judulnya. Sebenarnya saya juga pusing juga untuk judulnya, karena saya sebenarnya lebih banyak memanfaatkan TIK, baik itu dalam pembelajaran IPA maupun untuk pengembangan di sekolah seperti itu. Tapi kita akan fokus ke pengembangan TIK, baik itu dalam proses pembelajaran maupun untuk administrasi dan lain. Oke, nanti saya akan membagi ini jadi 3 bagian. Pertama yaitu yang pertama adalah menjadi guru berkarakter dan profesional. Ini masa saya tahun 2005 sampai 2016. Kemudian durasi yang kedua itu adalah sudah jadi guru berprestasi, kemudian sebagai penggerak literasi digital sebagai kontribusi di dunia pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah ini, mimpi saya dalam untuk lebih melakukan inovasi apa yang akan saya lakukan di masa yang akan datang seperti itu.
Untuk bagian pertama Bapak Ibu, tentu ini saya mengambil 3 bagian ini. Yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang guru, untuk menjadi berkarakter dan profesional dan nanti banyak melakukan ide, inovasi dan perubahan, tentu kita dituntut untuk yang pertama adalah tentu belajar, kemudian yang kedua adalah pengertian, kemudian yang ketiga itu harus dituntut berkolaborasi, kita bisa bekerja sama dengan guru dan siswa ataupun dengan rekan sejawat. Kemudian yang keempat, tentu kalau kita ingin hasil inovasi yang kita lakukan itu bermakna, bermanfaat dan bisa kita ikutkan dalam lomba ataupun apa, kita harus melakukan riset. Kemudian dari riset ini kemudian kita berbagi dan akan mendapatkan sebuah prestasi. Ini yang sudah saya lakukan. Jadi saya sebagai seorang pembelajar, sampai sekarang saya adalah seorang pembelajar. Ini latar belakangnya, saya mengajar di SMP Negeri Wonosari itu sejak tahun 2005. Dari awal mengajar, saya pada saat itu sudah melanjutkan S2, tinggal 1 tahun keterima di SMP 1 Wonosari. Kemudian di sini saya menemukan sebuah komunitas baru, baik itu guru maupun siswa, dan cara pengajaran pembelajaran yang tentu kita akan menyesuaikan dengan lingkungan yang kita hadapi. Dan di SMP 1 Wonosari saya menemukan ini. Jadi awal saat saya mengajar di SMP 1 Wonosari, di sana sudah ini berkembang memiliki 3 laboratorium komputer dengan 3 server dan ada 100 unit komputer. Dan kita juga punya 2 video shooting, handycam, kamera DSLR dan lain sebagainya. Padahal di era setelah kurikulum 2013 itu tidak ada pembelajaran TIK. Jadi lab itu hanya dimanfaatkan untuk ujian, tes atau UMPK. Ini sebuah tantangan ketika lab itu tidak dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, nanti pada akhirnya bisa terjadi kerusakan tanpa dipakai. Nah, ini adalah sebuah tantangan buat saya, karena pada saat mulai tahun 2005 ketika masuk, saya memang langsung diminta untuk mengelola laboratorium di SMP 1 Wonosari yang tadinya 2 lab menjadi 3 lab, dan saat ini sudah kita ada 3 lab komputer dan 1 lab multimedia. Ini sebagai tolak ketika kenapa saya pada saat itu tertarik sekali mengembangkan TIK, sementara tidak ada pelajaran TIK. Dan itu saya ikutkan dalam pembelajaran IPA. Kenapa nanti saya akan tunjukkan. Kemudian di sekolah kami, selain lab tersebut, siswa sejak tahun 2009 itu diperkenankan membawa HP, dan HP itu disimpan di rak seperti ini. Bahkan karena banyaknya HP siswa, itu ada yang di lantai, ada yang di atas rak, karena raknya tidak cukup, ini terlalu kecil. Sehingga ini kita siswanya ada 600 lebih, dan hampir 100% siswa membawa HP sejak tahun 2009. Ini adalah satu hal yang menarik buat saya. Jadi pada saat itu ini adalah latar belakang saya kenapa kok konsen saya di bidang IT itu ditunjang juga dengan ketika saya melanjutkan S2 itu mengambil teknologi pembelajaran, dan passion saya memang di IT. Nah, kemudian saya melihat pemanfaatan HP oleh siswa itu kebanyakan hanya dimanfaatkan untuk selfie, untuk game, untuk sosmed. Bahkan sosmed yang dimiliki oleh siswa sangat banyak dan luar biasa, dan waktunya hampir sebagian besar kalau anak-anak putri itu memang ngerumpi kayak ibu-ibu. Sementara anak laki-laki banyakkan game. Itu sebagai sebuah tantangan bagi saya saat
itu ya itu saya mulai tahun 2009 memang mulai memanfaatkan pembelajaran IT terutama IPA berbasis IT itu mulai tahun 2009. Karena latar belakang itu ada waktu yang sangat luas sebagai potensi dan tantangan bagaimana saya dengan lingkungan saya di SMP 1 bisa melakukan sebuah inovasi. Karena untuk di SMP 1 Wonosari itu pada saat masuk kebanyakan guru-guru yang ada itu adalah guru-guru senior yang untuk kemampuan IT-nya masih terbatas, sehingga labnya pun pada saat itu tidak dipakai kecuali untuk ujian. Oke, nah ini kemudian saya mulai 2009 itu mulai melakukan namanya riset and development, mengajak siswa-siswa untuk saya membuat aplikasi dalam hal ini adalah aplikasi pembelajaran yang saya buat pada saat itu ada yang berbasis multimedia pembelajaran interaktif, ada juga yang berbasis Android. Jadi awalnya adalah MPI dalam artian memanfaatkan lab komputer, kemudian saya kasih aplikasi yang saya buat, saya kembangkan pada saat itu menggunakan Macromedia Flash, kemudian berkembang menjadi Adobe Flash. Jadi ini awalnya saya kembangkan untuk menggunakan multimedia interaktif. Nah ini beberapa karya saya yang ini bekerja sama dengan siswa, kolaborasi dengan siswa. Jadi ini adalah karya yang pertama, ini juga adalah tekanan. Ini lolos dalam lomba media pembelajaran tingkat nasional Piajar Awards tahun 2012, tapi peserta penggembira tidak mendapat juara. Sama juga untuk yang karya yang berikutnya, ini ada listrik dinamis, ini lolos finalis mobil edukasi tingkat nasional 2014 dan diselenggarakan oleh BPM PK Semarang untuk juga sebagai finalis saja. Tahun 2015 juga meloloskan satu aplikasi kalor dan perpindahannya. Nah, untuk yang kalor dan perpindahannya ini, selain saya bikin aplikasi, saya juga melakukan R&D lagi. Jadi ini saya buat R&D, Research and Development, menggunakan model Block and Gal. Tadi ada beberapa langkah yang nanti mungkin bisa saya tunjukkan di web saya. Itu berhasil menjadi juara satu guru berprestasi untuk tingkat nasional. Jadi pada saat itu saya presentasinya mengambil Research and Development tentang pengembangan media pembelajaran interaktif dengan judul kalor dan perpindahannya, dan ini kolaborasi dengan siswa. Jadi saya banyak diajarin oleh siswa ketika presentasi, memanfaatkan HP, kemudian membuat wifi dari HP dan seterusnya. Itu diajarin oleh siswa yang dia sebenarnya berasal dari game, mereka bermain game. Saya lihat, kemudian saya presentasi menggunakan HP pada saat itu, tidak menggunakan kabel. Kalau sekarang sih gampang banget, banyak aplikasi yang bisa mendukung. Nah, tahun 2015 saya masih bisa bikin aplikasinya, tapi presentasi dengan HP langsung ke proyektor pada saat itu masih kesusahan dan diajari oleh siswa saya. Ini karena kolaborasi dengan siswa. Dan selain itu, saya juga melakukan berbagai riset untuk praktikumnya. Jadi karena anak-anak bisa membawa HP, itu bisa kita manfaatkan banyak sekali untuk kegiatan riset. Salah satunya ini melakukan praktikum dan pengamatan. Jadi siswa tidak perlu menggambar langsung dari mata, dilihat dengan mata kemudian digambar, tidak, tapi cukup di potret. Ini sejak tahun 2009 seperti ini. Jadi ini memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh siswa, karena gratisan lah, siswa beli sendiri, pulsa beli sendiri. Itu keuntungan ketika kita melihat aspek seperti itu. Kemudian selain itu, ini saya juga mengajar beberapa pembelajaran IPA menggunakan
STEM, tapi ini juga berbasisnya anak-anak juga tetap memanfaatkan ICT. Itu mereka membuat tutorial, jadi ketika membuat proses pembelajarannya, mereka tetap menggunakan HP untuk merekod semua yang mereka lakukan, kemudian dibuat sebuah vlog dari pembuatan sampai peluncuran, seperti itu. Nanti bisa saya lihatkan di portofolio karya siswa. Kemudian selain itu saya juga melatih ini siswa, dan siswa kita latih untuk bisa membuat aplikasi sederhana, aplikasi Android sederhana, dia dibuat menggunakan PowerPoint sebenarnya. Jadi PowerPoint sederhana, kemudian dari PowerPoint itu dipublish menggunakan Xpring, jadi dia dari PowerPoint PPT menjadi HTML, kemudian dari HTML dipublish lagi menggunakan aplikasi web to APK, sehingga anak senang sekali bisa membuat aplikasi Android dengan program PowerPoint. Nah, seperti itu. Ini menarik buat siswa, dan bagi kita pun sebenarnya nggak susah seperti itu. Kemudian, nah ini beberapa karya yang saya kembangkan di periode pertama saya dari tahun 2005 sampai tahun 2016. Salah satunya adalah selain saya membuat media pembelajaran, saya juga membuat beberapa aplikasi berbasis Microsoft Excel. Ini ada software untuk ledger SMP, dulu untuk rapot, sebelum ada rapot itu kita memanfaatkan menggunakan aplikasi Excel. Jadi ini semua berbasis link, kemudian nilai dimasukkan, dan itu sudah hasilnya bisa di print out. Ini untuk SD, SMP, MTS, SMP Muhammadiyah, seperti itu. Jadi saya membuatkan untuk bekerja sama dengan teman-teman di Gunung Kidul. Itu saya kembangkan, dan mereka saya minta untuk melakukan cek and recheck. Jadi ketika saya bikin aplikasi tentu harus dicoba teman-teman itu yang mau mencoba apakah ada kesalahan dan sebagainya. Dan ini untuk aplikasi Rapot 13 ini sampai saat ini masih dimanfaatkan untuk sekolah-sekolah swasta atau sekolah Muhammadiyah, karena untuk mapelnya ada 16 mapel. Kalau di rapot itu kan masih terbatas 10 atau 11 mapel. Agama masih hanya agama Islam. Kalau di Muhammadiyah kan atau NU itu ada Nahwu Shoroh, ada bahasa Arab dan sebagainya. Itu masih kita kembangkan. Kemudian juga saya mengembangkan aplikasi PKG untuk guru BK, kepala lab, waka, kesiswaan dan sebagainya. Ini semua berbasis menggunakan Microsoft Excel. Jadi data-datanya semua menggunakan Microsoft Excel. Jadi di periode pertama saya masih banyak manualnya. Jadi ini aplikasinya juga manual, belum berbasis web. Kemudian juga untuk software yang saya buat pun dia menggunakan Microsoft Excel saja, seperti itu. Dan memang pada saat itu hasilnya yang tertinggi adalah juara 1 guru berprestasi tingkat nasional yang saya sampaikan di kurikulum vitae tadi. Kemudian di fase kedua ini Bapak Ibu, tadi ketika kita melakukan inovasi tentu sebenarnya adalah kita melihat ini tadi, apa sih peluang-peluang yang bisa kita lakukan di sekolah. Karena kita ketika melakukan inovasi itu tentu kaitannya dengan ketika proses belajar mengajar kita. Jadi ketika kita proses belajar mengajar itu passion Bapak Ibu apa. Jadi tidak bisa nanti disamaratakan inovasinya harus sama IT semua. Nah, bisa Bapak Ibu menggunakan alat-alat sederhana, kemudian bahan-bahan yang ada di lingkungan seperti itu. Tapi yang penting ketika kita melakukan inovasi, kita akan merasa puas itu ketika itu dimanfaatkan atau digunakan terutama di sekolah kita yang memang langsung berhubungan dengan
kita di dalam pembelajaran. Kemudian di dalam proses inovasi kita ada kalau kita sendiri ada sebagai guru kan ada proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi. Yang saya lakukan tadi itu adalah misalkan membuat daftar nilai, aplikasi daftar nilai, aplikasi itu adalah nanti dalam bentuk untuk evaluasi, untuk penilaiannya. Kemudian di dalam prosesnya media-media pembelajaran. Kemudian nanti semua yang saya lakukan itu saya catat Bapak Ibu. Jadi nanti saya lihatkan catatan saya. Nah, itu sebagai juga sebuah inovasi. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita catat, kita kemudian kita dokumentasikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika sudah menjadi prestasi tingkat nasional, ini apa sih yang saya lakukan? Sebenarnya semakin banyak tantangannya. Dan ini yang pertama saya tentu terus belajar, berkolaborasi dan berbagi. Jadi utamanya ketika kita sebagai seorang inovator, kita harus belajar, melihat, melakukan baik dengan metode terutama yang paling mudah kita lakukan adalah dengan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Karya teman seperti apa? Kita bisa melihat, kita bisa mencoba membuatnya, dan kalau sudah berhasil, kita lakukan berkali-kali. Jangan cuma sekali selesai, tapi berkali-kali sampai satu proses itu berulang-ulang. Jadi saya ketika awal membuat aplikasi itu saya membuatnya awalnya adalah PowerPoint, dan itu saya buat template, kemudian semua materi saya coba buat medianya. Kemudian ketika saya sudah mengenal atau belajar lebih detail menggunakan Makromedia Flash, saya buat banyak animasi, dan itu saya berulang-ulang, hanya diulang. Ketika itu kita tinggalkan saya juga lupa. Maka inilah kemampuan ketika kita mau melakukan inovasi, tentu kita sebagai seorang pembelajar dan kita melihat peluang apa yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika kita melakukan inovasi, catatlah, buat foto-fotonya paling tidak. Jadi harus dokumentasi ada, catatan ada, nanti suatu saat akan bermanfaat bagi kita. Oke, kemudian Bapak Ibu, selain itu, nah ini saya sudah mulai melakukan menjadi pembicara dan sebagainya. Nah ini mungkin bisa kita cut dulu, lewati. Dari tahun ini saya mendapatkan prestasi diseminasi untuk literasi, kemudian terpilih sebagai duta rumah belajar terinovatif, dan seterusnya yang tadi saya sampaikan. Nah ini apa sih yang saya lakukan Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu yang saya lakukan sebenarnya. Jadi saya ketika mengajar, saya selalu membuat dokumentasi. Ketika saya mengajar, saya catat dokumentasi terutama yang berbeda, ada perubahan proses pembelajarannya, saya lakukan, saya potret seperti ini. Dan ini suatu saat akan bermanfaat ketika kita membuat sebuah portofolio atau laporan untuk inovasi di kegiatan kita. Nah, ini saya mulai ketika sebagai agen Pusdatin di era ini, saya melatih siswa menggunakannya. Jadi saya tidak cuma melatih, tapi memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Jadi ini menggunakan laboratorium maya dari produk rumah belajar, dimanfaatkan untuk pembelajaran IPA. Jadi kita memanfaatkannya. Siswa saya bawa ke lab, dan labnya kosong terus karena yang memakai saya. Dan ada 3, kalau ada teman yang mau pakai masih ada 2 lab lagi. Nah, itu adalah satu peluang yang saya temukan karena pembelajaran BK tidak ada. Jadi bisa saya manfaatkan sebesar-besarnya untuk proses pembelajaran seperti ini. Kemudian saya juga ini berbagi kepada teman-teman proses membuat media dan lain sebagainya. Bahkan ini sampai ke Waropen, kita berbagi ke Papua tahun 2019 ini, di sana melatih teman-teman untuk mempraktikkan di daerah yang low access. Jadi kita membuat di sini, saya melatih guru-guru
untuk membuat aplikasi APK dari aplikasi Android menggunakan PowerPoint, dan ini memang sudah banyak di daerah-daerah ataupun yang memanfaatnya. Ketika kita tidak ada akses internet, kita bisa memanfaatkan salah satunya adalah PowerPoint untuk kita bikin menjadi APK, dan itu bisa diinstalkan di HP yang dimiliki anak atau HP kita lah, HP kita yang bisa dipinjamkan ke anak. Nah, ini melatih Bapak Ibu guru di Papua. Kemudian banyak juga. Nah, ini Bapak Ibu, di masa pandemi kemarin saya mengembangkan ini. Jadi sudah beralih, saya banyak konsep dan membuat web untuk sekolah saya di SMP Negeri 1 Wonosari. Itu kita punya hampir 16 web di dalamnya. Nah, ini sebenarnya adalah berbasisnya blog. Jadi PGRI kemarin melatih Bapak Ibu membuat blog atau ini ya, di kelas blog ya, kelas menulis itu kan ada pelatihan membuat blog. Nah, itu saya juga ini hanya memanfaatkan pembuatan webnya itu berbasis blog saja. Cuma di situ karena passion saya di IT, kemudian saya suka desain, maka saya tambah pernak-pernik desain dengan lebih manis tampilannya. Hanya di situ aja kelebihannya. Jadi ini ada untuk SMPN 1 kemudian juga mengembangkan untuk SIM-nya, SIM SMPN 1 Wonosari.sj.id ini menggunakan WordPress. Kemudian ini juga WordPress ada 12 web e-learning untuk sekolah mapel. Jadi kita ada e-learning SMP 1 Wonosari. Kemudian saya juga membangun ini Blogsis. Nah, ini yang dilatih teman-teman, jadi kan kemarin pakai Blogspot. Nah, ini kita pakai Blogspot untuk kumpulan blog siswa. Jadi ini setiap siswa punya blog untuk mata pelajaran IPA. Jadi saya memang fokusnya ke IPA, dan di situ saya masukkan ke dalam RPP literasi digital seperti itu. Kemudian saya juga mengembangkan web aplikasi Android EUKS ini menggunakan Google Site. Jadi kemarin ketika ada program dari akun belajar.id itu kan berbasis Google. Nah, ini kita mengembangkan salah satu adalah web dan aplikasi Android EUKS. Kemudian juga untuk SMP Negeri 1 Wonosari, untuk OSIS juga kita bimbing anak-anak untuk membuat web sendiri. Jadi ini saya bikinkan web, kemudian mereka mengisi sendiri. Nanti bisa saya lihatkan. Jadi tapi ketika inovasi, Bapak Ibu, yang paling utama adalah memang passionnya. Jadi kan mohon maaf, passion saya memang di IT, maka karya saya semua ada di IT seperti itu. Dan saya juga mengembangkan ini web saya, ini adalah cikit.info. Cikit.info ini adalah semua catatan saya. Ya, semua catatan ketika saya melakukan kegiatan itu ada di cikit.info. Ini catatan. Jadi nanti bisa saya lihatkan. Kemudian saya juga mengembangkan beberapa aplikasi ini di app cikit.info. Kemudian juga punya web inobil.id. Nah, ini terakhir posting tahun 2020. Jadi sudah lama saya tidak posting lagi. Tapi ini masih web saya inobil.id. Kemudian yang terakhir, ini mimpi saya. Jadi saya masih punya mimpi untuk mengembangkan lebih jauh tentang kemampuan IT saya. Maka saya harus terus belajar. Jadi intinya ketika kita sebagai inovator, apapun itu, mau sederhana, mau kompleks, itu adalah mau belajar. Kemudian yang kedua, mau berkolaborasi. Kalau tidak berkolaborasi, maka kita tidak akan bisa mencapai inovasi kita. Dan tentu berbagi. Dan tak lupa Bapak Ibu, lakukan riset. Riset ini penting sekali. Ketika kita melakukan sebuah inovasi dengan memanfaatkan dalam riset, maka dampaknya bisa kita gunakan untuk berbagai macam tadi lomba, kemudian portofolio kita. Kalau yang PNS bisa untuk angka kredit dan lain sebagainya. Saya terus belajar. Bapak Ibu, yang saya terakhir ini mencoba membuat aplikasi Android berbasis web. Nah, ini
aplikasinya sebenarnya dibuat menggunakan Google Site. Jadi semua aplikasi ini saya desain menggunakan Google Site. Ini saya tertarik dengan aplikasi punya rumah belajar maupun ruang guru. Itu kan berbasis web viewer. Jadi saya membuat web viewer. Ini setiap saat bisa kita update. Jadi bisa kita update, bisa kita delete kalau salah, bisa kita perbaiki, dan setiap kita perbaikan punya siswa yang diinstal di aplikasi siswa itu tidak akan berubah. Itu namanya web viewer. Web viewer itu saat ini dimanfaatkan banyak sekali seperti Gojek, Grab, ruang guru, rumah belajar, dan web yang lainnya. Platform-platform itu menggunakan namanya web viewer atau web service. Nah, seperti itu. Ini hanya kita bikin menggunakan aplikasinya, pakainya adalah Google Site. Dan ketika Bapak Ibu menggunakan Blogspot itu juga bisa. Jadi nanti di Blogspot bisa kita rubah atau kita bikin menggunakan aplikasi Smart Apps Creator, itu bisa jadi web service. Nah, mimpi saya masih banyak Bapak Ibu yang saya harus belajar dan ini belum saya dapatkan. Salah satu mimpi saya adalah membuat ini super apps data, bank data. Jadi saya pengennya menggabungkan semua aplikasi yang pernah saya buat maupun aplikasi dari pemerintah. Dan ini jadi bisa dimanfaatkan oleh seluruh guru maupun siswa. Dan kemarin salah satunya mimpi saya adalah pengen menaikkan PISA, membuat soal-soal PISA dan sebagainya. Ternyata mimpi itu mendapat seperti sebuah dorongan. Kemarin akhirnya bisa menjadi salah satu tim pengembang untuk micro learning dari GTK Dikdas tahun 2021. Jadi ketika kita mempunyai inovasi, kita harus bermimpi, dan bermimpi itu penting. Ternyata tidak tahu apa yang akan terjadi pada nanti. Bisa teriak dulu. Baik. Ya, itu 3 fase ya Pak ya, 3 fase pemaparan dari Bapak Sigit tadi, Bapak Ibu. Saya dari tadi memperhatikan slide-nya Bapak Sigit itu benar-benar tercengang saya dalam benak saya berpikir, Pak, kita sama-sama guru, tapi saya dan mungkin sebagian besar Bapak Ibu guru ya, belum nyampe. Karya yang kita bikin itu tidak seperti yang Pak Sigit lakukan. Dan kalau saya perhatikan yang dilakukan Pak Sigit ini benar-benar luar biasa ya. Kadang kita sebagai guru disibukkan dengan perangkat pembelajaran, kemudian konsep-konsep pembelajaran di kelas, tapi ini lebih dari itu. Dan saya membayangkan yang dilakukan Pak Sigit itu biasanya dilakukan oleh guru-guru IT, tapi ternyata seorang guru IPA pun itu, jika memang passionnya ada di situ, passionnya berkembang, dan ternyata bisa menguasai bidang yang bukan bidang yang diampu waktu kuliah ya Pak ya. Jadi sekolah, maksudnya kuliah kita itu hanya satu bidang, tapi kalau kita memang punya passion di bidang yang lain, tanpa kuliah pun kalau mau belajar sepanjang hayat, seperti Pak Sigit tadi sampaikan, Pak Sigit adalah seorang pembelajar